Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas rivalitas ekstrim era perserikatan part 1. Nah, siapakah rivalitas ekstrim era perserikatan part 1 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, rivalitas sering terjadi di Liga Indonesia ini, bahkan sering memakan korban jiwa dengan kata-kata embel-embel rivalitas, rival yang berarti itu permusuhan. Waduh, kalau udah berbicara rival ini sangat berat sekali ya. Era-era zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu ya. Kemungkinan zaman dahulu itu rivalitasnya itu ya mungkin masih mikir-mikir ketika mau membunuh. Wah, kalau zaman sekarang wah nggak main-main, bahkan sampai dibunuh. Itu sangat merugikan sekali untuk kedua tim, baik supporternya ataupun keluarga ataupun timnya ataupun nanti ya wilayah kota tersebut. Nah, bisa mencoreng ya, seperti itu. Nah, rivalitas yang pertama era perserikatan, era klasik ini, rivalitas panjang dan persaudaraan. Nah, kita tahu Persebaya dan PSIS Semarang, kedua supporter ini era perserikatan dahulu itu mempunyai rivalitas yang sangat tinggi ataupun gengsi yang sangat tinggi. Nah, kalau kita berbicara era sekarang terlebih dahulu ya, kedua supporter ini sangat harmonis, bahkan bisa dibilang itu ya baik-baik saja, tidak ada hubungan slack ataupun dan lain-lainnya. Nah, tapi ini sangat bagus sekali ya, di era zaman perserikatan dahulu kedua supporter ini juga menghadapi rivalitas klasik. Nah, kedua tim ini juga sering bertemu di partai final ataupun dan lain-lain. Rivalitas ini bisa menjadi contoh. Ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? Ya, ini kan rivalitas antara PSIS dan Persebaya ini murni rivalitas klub ya. Bukan rivalitas supporter ya. Bukan juga buatan media. Bukan dibuat-buat lah istilahnya. Karena memang klub ini itu dari dulu zaman perserikatan itu sering bertemu ya. Sering bertemu di partai-partai penting, final perserikatan atau bahkan tingkat nasional. Dulu kan emang sistem perserikatan itu dari provinsi terus ke tingkat nasional. Karena dulu ada dua liga di Indonesia itu, yaitu Liga Galatama. Liga Galatama itu ya seperti Arema, Barito, Semen Padang, Kramayuda dan lain-lain. Terutama Pelita Jaya itu Petrokimia. Kalau untuk perserikatan itu ada Persebaya, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persis Solo, PSM Jogja, PSMS Medan, PSM Makassar dan lain-lain lah. Yang pokoknya hurufnya itu awalnya P atau PS per. Nah, itu perserikatan itu. Ya, betul sekali ya. Rivalitas kedua tim ini bisa dibilang pada era tahun sekitar 1987. Pada saat itu mempertemukan kedua tim ini itu di partai final, yaitu PSIS dan Persebaya. PSIS berhasil mengalahkan Persebaya 1-0 untuk menjuarai pertama kali keluar sebagai juara PSIS waktu itu ya. Terus lalu musim berikutnya Persebaya itu seperti dendam gitu loh, maksudnya itu ya seperti wah ya kalah dengan PSIS ya. Persebaya saat itu menyingkirkan PSIS Semarang di kompetisi, yaitu Persebaya itu sengaja mengalah dengan Persipura saat itu. Ini sengaja mengalah loh agar PSIS Semarang saat itu tersingkir. Berarti kan Persebaya saat itu melakukan sepak bola gajah, berarti ya bisa dibilang seperti itu waktu era perserikatan sih. Ini kan sudah dulu. Nah, tahun satu dekade itu bertemu lagi kedua tim ini ya, tahun sekitar 1998 atau 99 kayaknya, kalau saya nggak lupa sih. Nah, PSIS ini berhasil menang lagi dengan skor 1-0 lagi pada saat itu. Yang mencetak gol pada saat itu Maradona dari Purwodadi. Bajikur, zaman dulu sudah ada sebutan nama Maradona loh, Cuk. Ini seperti zaman era sekarang aja ya. Kalau kita berbicara sebutan-sebutan hiperbola saat ini itu seperti era-era zaman sekarang ya. Maradona Indonesia. Wow, ini gimana menurut pendapatmu? Ya, Tugio itu kan merupakan legenda PSIS Semarang ya. Ini kan pemain yang sangat wow, mencetak sejarah lah ya. Banyak mencetak sejarah bagi PSIS Semarang prestasi.
Ya karena kenapa kok ada dendam-dendaman antar klub ya, bukan supporter loh ya, ini benar-benar murni rivalitas klub ya. Karena memang dulu atmosfer ke daerahnya tuh kuat, ke era kompetisi perserikatan. Nah, beda dengan Gautama. Kalau Gautama itu murni memang klub profesional. Kalau perserikatan itu kan klub amatir ya. Mereka membawa terah nama daerah ya. Gengsinya tinggi sekali ya toh. Pride-nya itu juga tinggi sekali. Minta Surabaya aja kati kalah karo Semarang. Semarang aja nganti kalah karo Surabaya. Ibu kota Jateng aja nganti kalah karo ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur aja nganti kalah karo ibu kota Jateng. Ya dulu rivalitasnya itu bener-bener murni klub ya. Kalau zaman sekarang kita bisa menengok rivalitas Persija Persib, rivalitas Arema Persebaya, itu menurut pandanganku nggak ada sangkut pautnya rivalitas tim sebenarnya. Itu memang pure murni dibuat oleh media. Rivalitas itu ya berbentuk tim sebenarnya. Kalau kita menengok di luar negeri ya, ataupun di liga-liga top luar negeri sana, rivalitas itu ya bener-bener berasal dari timnya terlebih dahulu. Timnya itu berival, baru nanti supporternya itu menjadi rivalitas. Nah, di sini itu mana terbalik. Sebenarnya timnya itu biasa-biasa saja, nggak ada rivalitas dengan misal Persija Persib itu biasa-biasa aja. Cuma gara-gara memang bersih tegang terus, supporternya panas terus. Nah, itu dibuat-buat oleh media, dibikin hiperbola sama media seolah-olah kedua rivalitas ini memang rivalitas paling bergengsi. Padahal ya biasa aja gitu loh maksudnya. Padahal malah bener-bener rivalitas itu ya memang Persebaya dan PSIS ini. Sampai-sampai Persebaya itu dulu pengen sekali menjegal PSIS dengan dia itu mengalah pada saat menghadapi Persipura. Nah, untuk menggagalkan PSIS pada saat itu loh, itu kan juga sangat keren sekali itu. Maksudnya rivalitas itu yang seperti itu. Kedua supporternya ini ya aman-aman aja, santai-santai saja. Nah, itu yang part pertama. Nanti kita akan membahas part kedua lagi seiring perkembangannya zaman. Kalau ini rame ya saya akan bahas di part kedua. Ya, kalau rivalitas klub itu kita lihat Barca Madrid ya. Barcelona Madrid itu kan benar murni rivalitas klub. Karena memang antara Catalonia versus ibu kota. Mereka membawa nama ke daerah ya. Nah, gengsi kedaerahan, bahkan sampai sejarahnya kita ditelusuri itu kan antara kerajaan Spanyol melawan Catalonia. Benar-benar ini klub, bukan kayak Persija Persib itu kan emang awalnya itu supporter bentrok, terus jane yo supporternya cuma cios biasa, tapi ya dibesar-besarkan media, akhirnya ya bertajuk El Clasico. Menurut saya juga enggak, itu sangat berlebihan lah atau hiperbola. Kalau memang PSIS sama Persebaya ini benar-benar rivalitas klub, karena dalam sejarahnya itu mereka sering bertemu, bahkan gengsinya tinggi, saling jegal menjegal, dendam antara klub luar biasa lah ya. Betul sekali ya, kalau di luar negeri memang dulunya itu berasal dari tim, bukan dari supporternya terlebih dahulu. Nah, kalau di Indonesia ini malah sebaliknya, justru sebaliknya, berarti malah jadi santapan media-media Indonesia ini ya. Dan pada akhirnya media-media Indonesia ini ketika mempertemukan Persija Persib dan lain-lain ini menjadi bahan makanan media-media itu. Seperti nanti kasusnya itu ya, saya terawang-terawang ini saya menerawang-terawang ya ini ya. Final Piala Menpora ini bakal juga mempertemukan itu sepertinya. Nah, mempertemukan Persija Persib juga. Kok kelihatannya itu sudah pasti mempertemukan itu loh. Maksudnya biar ratingnya itu jebol atau bagaimana ya, saya juga nggak tahu sih. Nah, ya saya berharapnya sih media-media di Indonesia itu nggak terlalu ini rivalitas, ini derby ya. Ya, saya harapkan media-media di Indonesia itu jangan terlalu mengaap soal rivalitas besar Persija Persib. Sebaiknya bisa memberi masukan atau bagaimana agar kedua supporter ini bisa berdamai, bagaimana agar Indonesia itu bisa nyaman, maksudnya itu nggak ada korban jiwa lagi. Nah, kedua supporter ini banyak menimbulkan korban jiwa loh di ranah sepak bola Indonesia ini. Persija dan Persib ini sangat disayangkan sekali loh ya, bisa menjadi korban jiwa itu. Nonton bola kok malah pulang tinggal nama kan ya, nggak enak banget ditonton itu. Saya harapkan di Indonesia ini juga banyak supporter-supporter itu yang bisa mencontoh dari Persebaya bonek mania ini, bisa berdamai dengan
supporter manapun, misal bonek dengan Solo dan lain-lain. Nah itu bisa dicontoh perdamaian tersebut. Kita juga bikin konten, nggak pengen kedua supporter itu bentrok atau bagaimana, itu nggak pengen. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.